Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita kedatangan sebuah TV LED Polytron dengan gejala ketika kita colokkan steker TV-nya ke listrik, MCB KWH jadi jelek. Nah, seperti itu kasus yang kita dapatkan kali ini. Nah, setelah pengecekan, ternyata di area power supply atau area regulatornya yang bermasalah. Jadi yang saya dapatkan di sini, MOSFET-nya sudah korslet atau jebol, dan di sini saya temukan beberapa diode AC-nya yang sudah mati. Pantas saja ketika kita hidupkan atau kita colokkan steker TV-nya, KWH MCB jadi turun. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, karena sulit sekali kita mendapatkan komponen MOSFET seperti ini, karena saya coba pakai MOSFET yang lain ternyata tidak bisa. Kita atasi saja dengan memakai gacun. Jadi di sini saya akan memasang gacun 3 kabel dengan ukuran 29 inci. Kenapa harus pakai 29? Supaya regulatornya atau gacunnya tidak cepat panas dan cenderung awet dan tahan lama. Jadi seperti itu. Bisa kita pakai gacun 21, tapi menurut saya kurang awet dan MOSFET gacunnya cepat panas. Lalu di sini sebelum kita memasang gacun, pastikan dulu area tersebut sudah tidak ada yang short komponennya, karena kita akan memfungsikan kabel biru atau ketiga kabelnya kita fungsikan. Di sini sudah saya cek semuanya, komponennya, diodanya sudah saya ganti, diode AC-nya yang masuk ke Elco 400 volt seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita cek juga bagian sekundernya apakah ada yang bermasalah. Jika sudah dilakukan pengecekan di area sekunder tidak terdapat masalah ataupun komponen short, kita lanjutkan pasang gacunnya. Nah, di sini untuk kabel merah biasa kita pasang di titik tengah kaki MOSFET-nya atau bekas kaki MOSFET kaki tengah di PCB seperti ini. Nah, jadi di situ kita pasang kabel merahnya. Saya zoom supaya lebih jelas, pelan-pelan saja supaya bisa dipahami. Nah, jadi di sini semua komponen tidak saya cabut, tetap terhubung, baik itu optocoupler atau komponen-komponen lainnya. Jadi tetap terpakai atau tetap melekat di PCB seperti ini. Nah, di sini dicek juga dioda-dioda yang di sekunder, karena tadi saya temukan satu yang mati. Mungkin ini penyebabnya, jadi regulator jadi panas dan jadi korslet. Oke, kita lanjut sekarang ke area regulator. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, cuma TR MOSFET-nya saja saya cabut karena sudah tidak bisa dipakai lagi atau tidak terpakai, jadi kita cabut dan nanti kita solder di sini. Untuk kabel gacunnya yang berwarna merah kita solder di sini, bisa juga di kaki trafo switching yang terhubung ke kaki tengah bekas TR MOSFET-nya seperti ini. Sekarang kita pasang saja kabel merah gacun, kita pasang dari atas, sama saja
mau dipasang dari bawah juga bisa, yang penting jalurnya tepat. Sini bekas kaki tengah, ini masuk ke kaki pin trafo switching. Selanjutnya untuk kabel hitam atau kabel min gacun, kita pasang di min elko saja. Atau lihat di PCB juga bisa, yang penting jalurnya ke min elko. Seperti ini, dari sini juga bisa, dari bawah juga bisa. Nah, pemasangan kabel hitam ke min elko sudah selesai. Anda perhatikan sekali lagi, kabel merah ke tengah bekas TR MOSFET, dan kabel min atau kabel hitam dari gacun ke min elko. Selanjutnya kita akan pasang kabel biru. Nah, di sini saya pasang di kaki nomor 4 pada optocoupler. Jadi di sini sudah tertulis angka-angka di sini untuk tiap pin kaki. Jadi Anda tidak akan keliru mana kaki pin nomor 4 dan mana kaki pin nomor 3. Jadi Anda pasang kabel biru pada kaki pin nomor 4. Dan ingat, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk optocouplernya saya tidak angkat, saya biarkan saja terhubung ke komponen-komponen lainnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita solder. Oke, sudah terpasang untuk kabel biru. Dan ini harus Anda pasang kabel birunya supaya aman. Jika ada tegangan lonjakan, ini yang akan mengamankan baik itu di area sekunder maupun pada mesin mainboard TV-nya. Jadi dia ini berfungsi sebagai penyetabil tegangan. Kita pasang ke kaki nomor 4. Jadi sudah dilihat dengan jelas cara pasang gacun yang benar. Jadi kita taruh saja di sini sebagai pengetesan. Nanti kalau sudah sip semuanya, dan tinggal kita taruh di mana yang lebih aman di sini. Dan untuk VR trim pot, jika tegangan kurang bisa kita adjust dari sini atau kita putar trim potnya. Minimalkan dulu VR trim pot ke kiri atau arahkan paling kecil supaya nanti tidak terjadi lonjakan tegangan yang terlalu besar yang menuju ke regulator atau power supply-nya. Nah, di sini perlu diketahui juga, di sini ada tegangan tetap 5 volt. Di situ tidak boleh lebih dari 5 volt yang keluar. Jadi di sini harus tegangan 5 volt maksimal. Jadi kalau lebih nanti takutnya di mainboard akan cepat panas ataupun ada yang terbakar komponennya ketika TV kita start. Sekali lagi saya jelaskan supaya tidak ada pertanyaan apakah kaki optocoupler diangkat atau tidak. Jadi jawabannya saya tidak angkat dan tetap terhubung ke komponen-komponen di arah regulator. Jadi supaya lebih aman dan kabel biru berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita hidupkan, kita tes tegangan yang keluar. Kita hidupkan TV-nya atau power supply-nya. Di sini saya belum colokkan soket yang ke mainboard, dari PSU ke mainboard TV. Jadi kita ukur dulu tegangannya yang di 5 volt supaya tidak terjadi apa-apa pada mesin. Nah, di sini sudah keluar 5 volt. Oke. Untuk tegangan 12 volt kita ukur. Di sini keluar sekitar 6 volt karena belum start. Jadi
yang muncul cuma apa yang Anda lihat di apometer. Oke, sekarang kita coba pasang soket mainboardnya. Kita hidupkan TV-nya. Kita pasang soket dulu yang ke mesin atau ke mainboard, karena saya rasa di sini tegangannya sudah normal. Dan ingat, Anda harus setting dulu tegangannya yang 5 volt dengan cara memutar trim pot gacun supaya pas tegangan yang diinginkan. Oke, soket sudah terpasang. Kita lihat apakah TV-nya bisa hidup. Kita hidupkan lagi power supply-nya. Lampu indikator sudah menyala, kita coba start. Oke, sudah start. Kedip-kedipnya menandakan TV akan start. Nah, sudah ada tanda backlight-nya menyala. Jadi seperti itu. Kita lihat raster sedikit saja karena di sini TV-nya dalam keadaan terlungkup, jadi kita tidak bisa melihat semuanya. Jadi sekilas saja. Nah, di sini sudah ada raster yang keluar pada layar TV-nya. Jadi seperti itu teman-teman cara memasang gacun yang aman. Perlu diketahui juga dalam pemasangan gacun di sini, baik itu di TV tabung ataupun TV LED, jarang sekali yang mendapatkan hasil yang sempurna ataupun tidak berhasil sama sekali. Nah, yang perlu Anda lakukan dulu adalah seperti yang sudah saya katakan di awal video, Anda cek komponen semuanya di area sekunder dulu. Siapa tahu ada yang short atau aus. Begitu pula komponen-komponen yang terhubung di area regulator. Kadang masih ada yang short, terutama dioda AC-nya. Lalu di sini yang kedua, modul gacun juga sering error walaupun kita beli baru. Sering saya ketemukan seperti itu. Padahal baru kita beli, pas kita pasang dan sulit sekali untuk men-setting tegangan yang diinginkan. Selalu melonjak walaupun kita pasang kabel biru. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah coba ganti PR trim pot pada gacun. Kadang PR tersebut bisa molor nilainya walaupun gacun tersebut masih baru. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.